Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana lil ibadah wa hadana ila tariqis sa'adah. Wassalatu wassalamu ala man la safa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui platform YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan tema kita hari ini adalah lingkungan pendidikan di pertemuan yang kelima. Oke, kita langsung saja ya. Jadi definisi dulu. Jadi lingkungan itu apa sih? Nah, nanti spesifiknya kaitannya dengan pendidikan. Jadi lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Berarti dimanapun orang berada, dimanapun kemudian manusia berada, pasti kemudian dia akan mengalami interaksi atau kemudian dia akan mendapatkan pengalaman tertentu. Makanya kemudian segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan manusia, baik berupa benda mati, di manusia tidak hanya belajar kaitannya dengan benda hidup saja, kemudian makhluk hidup ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Jadi intinya adalah bahwa lingkungan itu ruang lingkupnya bukan hanya kaitannya dengan sekolah, bukan hanya kaitannya dengan orang di rumah, tapi kemudian bagaimana kemudian antara individu dengan individu yang lainnya berinteraksi, bagaimana kemudian antara individu dengan keluarga berinteraksi, dan juga bagaimana kemudian antara individu dengan ibaratnya anggota dari sekolah atau anggota sekolah itu berinteraksi, itu termasuk bagian dari lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan pendidikan itu sifatnya bukan hanya formal saja, tapi bisa kemudian meliputi informal maupun non formal. Makanya ada istilah khudil hikmah min ayyi wijain kharajat. Jadi setiap manusia itu sesungguhnya diminta untuk bisa mengambil hikmah, atau bisa mengambil pelajaran ibroh, atau bisa kemudian mengambil ibaratnya manfaat dari segala sesuatu yang manusia temui. Makanya kemudian lingkungan pendidikan itu tidak hanya meliputi bagaimana seorang anak itu berinteraksi dengan bagian dari anggota sekolah seperti kepala sekolah, kemudian guru, kemudian tenaga kependidikan maupun temannya dan lain sebagainya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, lingkungan pendidikan meliputi apa saja? Yang pertama adalah kaitannya dengan tempat. Jadi tempat itu meliputi mungkin keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. Jadi antara individu dengan individu yang lain itu juga kadang-kadang secara sifat, secara kemudian interaksi, secara kemudian cara berbicara, kemudian cara bertindak itu pasti dipengaruhi juga oleh faktor tempat. Terus kemudian yang kedua adalah kebudayaan. Jadi lingkungan pendidikan itu juga kemudian meliputi faktor kebudayaan, yaitu ya warisan budaya atau hasil dari adat istiadat atau hasil dari kebudayaan maupun peradaban yang kemudian dipegang oleh masyarakat baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup maupun pandangan keagamaan. Jadi teman-teman nggak bisa kemudian menutup mata, teman-teman nggak bisa kemudian menganggap bahwa pendidikan itu tidak dapat atau tidak bisa kemudian terintegrasi dengan kebudayaan, karena pendidikan sendiri juga lahir dari salah satunya adalah interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah kelompok hidup bersama. Jadi individu itu ketika dia berpendidikan, ketika dia kemudian belajar itu pasti tidak kemudian belajar dengan sendirinya, tapi kemudian dia akan mengalami pergumulan, dia akan mengalami interaksi baik itu dalam keluarga, kelompok bermain, dalam desa, komunitas, kemudian seandainya profesi dengan sama profesi dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian beberapa ruang lingkup kaitannya dengan pendidikan. Nah, fungsi dari lingkungan pendidikan itu apa? Nah, fungsinya adalah yang pertama adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan. Makanya kemudian orang kemudian harusnya ketika dididik dia menjadi agen of change, alias agen perubahan, di mana kemudian tidak bisa kemudian meninggalkan lingkungan, meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ada perubahan, tanpa kemudian orang yang berpendidikan memberikan perubahan yang baik, perubahan yang positif, baik itu dalam lingkungan fisik maupun sosial maupun budaya bahkan keagamaan. Itu. Makanya kemudian orang yang berpendidikan harapannya bisa kemudian merubah masyarakat supaya kehidupannya lebih baik, lebih bermartabat, kemudian tidak buta huruf. Itu.
SDM-nya mulai berkembang dengan baik. Nah, terus kemudian yang kedua adalah mengajarkan tingkah laku umum untuk menyelesaikan serta mempersiapkan perencanaan dalam masyarakat. Jadi tingkah laku orang yang berpendidikan harusnya, karena orang dididik, dibina, dipelihara, dibesarkan, itu otomatis harapannya orang yang terdidik, harapannya perilakunya akan lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dididik. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian, nah, jadi kalau kaitannya dengan lingkungan pendidikan tidak bisa juga terlepas dari lingkup keluarga, meskipun tadi juga fisik juga ada, tetapi kemudian lebih spesifik ini kaitannya dengan pendidikan, tidak bisa terlepaskan bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab atau menjadi pilar utama dalam keluarga. Makanya bukan hanya sekolah saja yang kemudian bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan, perkembangan motorik, eh, perkembangan kognisi maupun perkembangan kepribadiannya dia. Tetapi kemudian keluarga menjadi pengaruh besar bagi perkembangan itu juga. Makanya tidak bisa seandainya ada anak-anak kemudian kurang perhatian dari orang tua, kemudian di sekolah perlakuannya atau kemudian tindak tanduknya nggak bagus, maka kemudian yang menjadi permasalahan juga keluarga. Tetapi juga bisa kemudian faktor yang lain, lingkungan yang masyarakat. Apakah kemudian lingkungan di dalam masyarakat itu sehat ataukah tidak sehat? Sebagai contoh, seperti yang saya jelaskan di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, seandainya lingkungan masyarakatnya ternyata jelek, banyak kemudian terjadi tawuran, banyak terjadi kemudian pencurian, banyak warganya minum minuman keras, banyak warganya kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial atau norma-norma keagamaan, itu juga akan mempengaruhi tingkah laku, kemudian cara berpikir maupun cara berbicaranya seseorang. Makanya harus teman-teman pahami bahwa lingkungan pendidikan itu pasti melingkupi keluarga, kemudian sekolah, dan lingkungan masyarakat yang ketiga-tiganya saling bersinergis. Seandainya tidak bersinergis satu, maka kemudian terjadi ketimpangan atau bahkan kemudian tidak sempurna. Kaitannya dengan pembentukan kepribadian, pembentukan peradaban seorang anak. Nah, kita masuk ke fungsi keluarga. Nah, di dalam pendidikan sendiri, fungsi keluarga untuk apa? Jadi saya nggak membedakan antara mana yang kemudian tugas ibu dan mana yang kemudian tugas seorang ayah. Karena semuanya antara satu dengan yang lainnya pasti akan bersinergi. Tidak adanya seorang ayah pasti juga seorang anak juga akan ibaratnya perkembangan motoriknya, perkembangan psikisnya dan perkembangan kognisinya juga tidak akan berjalan dengan baik. Karena ada hal yang menurut secara psikologis yang menurut anak akan kurang. Nah, ini saya jelaskan kaitannya dengan ibu. Ini fungsi seorang ibu, bahwa ibu itu adalah sumber dari pemberi kasih sayang. Makanya ketika masih kecil pasti yang lebih banyak intens, lebih banyak kemudian mengurusi anaknya adalah seorang ibu. Terus kemudian pengasuh memelihara, tempat mencurahkan isi hati, pengatur dalam kehidupan berumah tangga, pembimbing hubungan pribadi, pendidik dalam segi-segi emosional. Jadi kecenderungannya seorang ibu lebih pada hatinya, lebih pada hal-hal yang sifatnya emosional. Tapi juga kemudian tidak bisa kita menegasikan bahwa seorang ayah juga kemudian menjadi kepala keluarga. Kemudian memberikan contoh bagi anak-anaknya supaya anaknya kemudian mengimitasi menjadi contoh-contoh yang baik. Terus kemudian pelindung, kemudian hakim, kemudian pendidik dalam segi-segi rasional. Makanya tidak bisa antara seorang ibu kemudian mendidik sendiri, kemudian seorang ayah mendidik sendiri. Tapi kemudian dua hal itu antara seorang ibu, ayah, kemudian mungkin adik, kakak, dan lain sebagainya itu harus bersinergi. Karena apa? Seorang anak yang kemudian berkembang tanpa kasih sayang dari orang tua, tanpa kasih sayang dari ayah, pasti akan mengalami kekurangan, baik itu dalam hal psikologi maupun dalam hal emosi. Gitu. Tapi juga kadang-kadang juga teman-teman harus memahami ada anak yang memang diasuh oleh simbahnya. Itu nanti akan ada perbedaan antara orang yang diasuh oleh orang tuanya dan anak yang diasuh oleh simbahnya. Oke, terus kemudian kaitannya dengan lingkungan sekolah. Yang pertama, sekolah sebenarnya adalah memiliki fungsi sebagai lembaga sosial yang membantu atau memfasilitasi seorang anak agar bisa hidup sesuai dengan
cara atau sesuai dengan norma-norma sehingga kemudian dia bisa ibaratnya bertahan hidup. Alias ya pendidikan itu kemudian menciptakan ya supaya orang ketika lahir kemudian berkembang kemudian menjadi dewasa itu hidupnya lebih layak. Pakai kemudian cara menabung, kemudian cara berpikir, cara kemudian memanajemen waktu, cara kemudian bekerja yang efisien dan efektif, itu yang harus kemudian dibangun oleh sekolah. Terus kemudian yang kedua adalah mentransmisikan atau mentransformasikan kebudayaan. Jadi transfer of value, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, baik itu norma masyarakat maupun norma agama yang normatif maupun historis, itu juga harus kemudian ditanamkan. Bahwa seorang anak yang lahir kemudian berkembang, itu bukan kemudian kita mengajari seperti mengajarkan hewan. Tapi kemudian manusia itu memiliki jiwa, manusia memiliki hati, manusia memiliki akal, bagaimana kemudian mengoptimalisasi hati, mengoptimalisasi akal sesuai dengan potensi yang bagus. Itu. Nah, terus kemudian yang ketiga, mengantarkan seorang murid untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan saya terangkan dan saya tegaskan kepada teman-teman semua, tidak semua orang yang kemudian mengenyam pendidikan tinggi itu kemudian dia profesional. Alias juga harus kita pahami juga bahwa profesionalisme, skill, kemudian perkembangan kognisi itu bukan hanya kemudian tanggung jawab perguruan tinggi saja, bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tetapi kemudian juga harus ketika seorang sudah dewasa dia harus bisa kemudian mengembangkan diri. Itu. Adapun yang terakhir adalah dalam masyarakat. Jadi masyarakat secara sadar maupun tidak termasuk bagian dari lembaga pendidikan meskipun sifatnya juga non formal ya. Karena apa? Segala sesuatu atau segala aktivitas yang dilakukan di dalam masyarakat pasti itu berdampak pada perubahan atau berdampak pada ibaratnya pengetahuan seseorang. Jadi seorang anak, anggota masyarakat itu kemudian mengikuti organisasi tertentu, seandainya Karang Taruna atau kemudian arisan atau kemudian kerja bakti, itu termasuk bagian dari pendidikan. Meskipun tidak terstruktur, tidak kemudian ada muatan kurikulum yang spesifik. Nah, terus kemudian lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan baik langsung maupun tidak langsung ikut mempunyai peran dan fungsi pendidikan. Termasuk juga masyarakat itu seandainya ada permasalahan tertentu pasti masyarakat akan memperhatikan, masyarakat akan kemudian mengevaluasi tindak tanduk, unggah-ungguh suatu remaja, unggah-ungguh suatu komunitas tertentu, itu termasuk bagian dari pendidikan. Nah, terus kemudian di dalam masyarakat pun banyak sekali sumber-sumber untuk seseorang belajar. Bagaimana kemudian orang berinteraksi, bagaimana kemudian antara satu dengan yang lain saling menghormati, antara satu dengan yang lain saling mengajari, seandainya itu sifatnya skill, main bola, volley, terus kemudian saling mengingatkan, kemudian di masjid semuanya berjamaah, berarti ini saling menguatkan antara satu dan yang lain, yang itu harus teman-teman pahami. Nah, itulah kemudian pendahuluan atau pengantar dari lingkungan pendidikan yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.